Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah di video kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat mengganggu sekali ketika kita itu gagal bayar di pinjol, gitu ya. Apa itu? Langsung saja kita bahas di sini ya. Di sini ada yang tanya begini. Saya mau tanya, tanda tanya, ambil pinjol lalu tidak membayar sama sekali, itu nggak apa-apa ya? Gitu. Nah, ada yang kebingungan seperti ini, ya. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat mengganggu sekali ketika kita itu galbay. Dan ini saya mau koreksi sebentar ya tentang tanda baca. Ya. Di sini bukan saya mau tanya tanda tanya ya, tapi koma. Ya, saya mau tanya, koma gitu kan ya. Ambil pinjol lalu tidak membayar sama sekali, itu nggak apa-apa ya. Baru tanda tanya di sini, gitu ya. Kalau begini, saya mau tanya, ya seperti bertanya kepada orang, saya mau tanya, gitu kan. Nah itu salah, gitu. Oke. Nah, pertanyaan ini ya itu adalah cerminan dari literasi keuangan yang sangat rendah sekali. Ya, OJK selalu bilang kita wajib tingkatkan literasi keuangan dan mereka gagal. Ya, OJK itu adalah badan pemerintahan yang paling gagal di Indonesia karena sudah banyak korbannya, tidak hanya peminjamnya saja tapi investor-investornya pun banyak korbannya guys. Sampai bos pinjolnya itu kabur ke luar negeri, dicari-cari gitu kan ya selama beberapa bulan baru ketemu, seperti dipecundangi sekali pemerintah Indonesia ini. Ya, kenapa pertanyaan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan seseorang itu rendah? Karena dia menyangka bahwa galbay itu nggak boleh, tapi kalau ambil pinjol itu boleh. Ya, jadi ngambil pinjol itu nggak apa-apa, galbaynya yang nggak boleh. Ya, makanya pertanyaannya, ambil pinjol lalu tidak membayar sama sekali itu nggak apa-apa ya? Nah, sedangkan Anda ngambil pinjol aja udah salah sebenarnya. Ya, kenapa bisa salah? Di sini. Nih ya, ini adalah websitenya ada kami. Di sini ada disclaimer. Hati-hati, transaksi ini beresiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berutang. Jika tidak memiliki kemampuan membayar, pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi. Ya guys ya. Jangan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Karena ini sangat beresiko tinggi. Anda bisa disebar data, Anda data-datanya bisa dijual belikan, kondar Anda diteror, kantor Anda diteror, dan lain-lain banyak sekali. Ya, jadi fokusnya masyarakat Indonesia itu hanyalah ke galbaynya saja, guys. Masyarakat hanya fokus ke orang-orang yang galbay. Bilangnya nggak tahu diri, orang galbay itu nggak tahu diri, nggak tahu diri. Semua masyarakat seperti itu. Ya, mengecap komunitas galbay itu orang-orang nggak tahu diri. Kenapa seperti itu? Karena kesalahan berpikir juga dari OJK. Ya, kesalahan berpikirnya seperti ini. Ngutang itu boleh, galbaynya nggak boleh. Ya, ngajuin riba, pakai riba itu sangat-sangat boleh sekali. Ya, tapi kalau nggak bayar riba, jangan, nggak boleh, dosa kamu. Gitu. Nah itu kan apa namanya? Cacat logika. Ya, kita galbay menyelamatkan diri kita sendiri dari yang namanya kehancuran ekonomi itu nggak boleh. Ya, dianggapnya nggak tahu diri. Tapi menjerumuskan diri ke riba, ke transaksi yang beresiko tinggi, itu diperbolehkan. Ya, itulah literasi keuangan yang sangat-sangat, waduh, bukan rendah lagi, tapi cacat logika. Ya, kembali lagi, ya, kita bisa berdebat seperti ini, ya kan? Itu karena pemerintah kita juga, ya. Pemerintah kita itu membiarkan kejahatan pinjaman online terjadi di Indonesia, dibiarkan. Seperti sebar data dari pinjol ilegal, ya, seperti menghubungi kantor terus-terusan dari pinjol yang legal gitu ya. Bahkan OJK itu ya bilang kalau pinjol ilegal itu bukan ranahnya saya. Ya, bukan tanggung jawab kami gitu loh. Tanggung jawab kami mah yang legal-legal saja. Nah, itu bingung seperti itu. Enak dong kalau seperti itu. Ya kan kita bisnis ilegal Indonesia dan tidak ada yang melarang gitu loh. Pemerintah juga bilangnya itu bukan ranah kami. Sedangkan semua kejahatan di finance itu adalah ranahnya OJK, guys. Ya, polisi itu nggak bisa ikut-ikutan kalau Anda mau tahu. Ya, semua kejahatan yang ada di finance, di bank, leasing, pinjol itu adalah tanggung jawabnya OJK, ranahnya OJK, bukan ranah kepolisian. Tapi OJK sendiri bilang bahwa pinjol ilegal bukan ranah kami. Gitu loh. Nih kalau Anda mau buktinya ya, saya chat ke OJK ini ya, menanyakan legalitas Arta Niaga. Lalu dibales,
sama OJK seperti ini. Bapak Hendra, terkait dengan pertanyaan informasi yang Bapak sampaikan melalui laporan sebelumnya, dapat kami informasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, OJK mengawasi lembaga jasa keuangan LJK di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun kegiatan usaha fintech yang diawasi oleh OJK saat ini adalah yang berbentuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, fintech peer-to-peer lending, fintech inovasi teknologi sektor keuangan, dan fintech security crowdfunding. Nah, kegiatan usaha bisnis Arta Niaga bukan merupakan fintech peer-to-peer lending atau P2PL yang berizin. Kegiatan usahanya di OJK. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Ya, bayangkan nomor satu, ya OJK itu mencakup semuanya, mulai dari peminjaman, investasi, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lain-lain, gitu ya. Tapi ketika ada yang ilegal seperti ini ya, itu bukan menjadi kewenangan OJK ya. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK. Jadi yang ngeberantasnya siapa? Yang mau ngeberantasnya itu siapa? Ya, polisi nggak bisa. Karena itu ranahnya OJK. Makanya yang paling benar adalah Galbay. Ya, sudah. Galbay itu paling benar, guys. Ya, orang-orang yang tidak setuju Galbay itu yang pertama orang yang kaya raya, ya, anak mami, ya, selalu ada uangnya, tidak pernah terseret kebutuhan ekonomi, ya kan, tidak pernah memperjuangkan sesuatu mungkin, ya, selalu ada terus duitnya, gitu ya. Terus orang yang kedua yang tidak setuju dengan Galbay adalah orang yang belum pernah minjol sama sekali atau belum pernah berhutang sama sekali. Orang yang sudah pernah hutang walaupun belum Galbay, ya walaupun belum Galbay, pasti sedikit-sedikit ada perasaan bahwa Galbay itu sebenarnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk menyelamatkan diri nasabahnya itu sendiri dari bengisnya OJK yang mengizinkan pinjol-pinjol ini beredar di Indonesia, produk yang sangat beresiko tinggi, dibiarkan begitu saja, anak 18 tahun masih muda sudah boleh minjol, sudah boleh utang, ya. Sekarang saya ada di Play Store, ya. Di sini masih ada pinjaman online ilegal, gitu. Di-downloadnya 100.000. Namanya kredit duit pinjaman dana. Gitu kan ya. Ilegal, di sininya itu seperti legal, gitu kan ya. Marketingnya gitu kan, desainnya di sini ada BCA, BSI, BRI, wah seperti yang legal gitu kan, dan tidak ada yang menindak gitu kan, bukan kewenangannya OJK untuk menindak itu. Jadi gimana kok enak sekali gitu ya bisnis ilegal di Indonesia itu ya bingung ya. Jadi ya makanya kita ini Galbay itu karena pemerintah guys ya, tanggung jawab utang-utang dipinjol yang Galbay maupun yang sekarang yang masih berjalan itu adalah tanggung jawabnya OJK. Ya, OJK wajib bertanggung jawab semuanya. Ya, Anda sebutkan tanggung jawab apa? Moralnya, agama, ekonomi dan lain-lain itu wajib yang menanggung adalah OJK. Ya. Nah, tapi menurut saya masih ada waktu untuk OJK ini menghapus semua pinjol-pinjol yang ada di Play Store ini atau menghapus pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Ya, Indonesia tidak butuh pinjol, Indonesia hanya butuh dimakmurkan saja, bukan dijerat dengan hutang, ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.